Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam teman-teman. Insyaallah kita mulai sebentar lagi ya. Sambil menunggu saudara kita yang lain. Waalaikumsalam Kak Fia, selamat datang, selamat bergabung. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman. Insyaallah kita mulai sebentar lagi. Silakan bisa disiapkan Al-Quran, air putih, dan cek seluruh ruangan ya. Barangkali masih ada jimat terpasang yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan terapi jam 20.30. Ada waktu 15 menit. Kak Lina, sakit apa ini Kak Lina? Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Bismillah, Allah sembuhkan. Dan sakit ini sebagai pengurang, penggugur dosa. Jadi tetap happy. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Kak Mia. Yang baru saja bergabung insyaallah ya. Selamat datang, mudah-mudahan terapi malam ini berikan keberkahan, keselamatan bagi kita. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Yang kenikmatan ini selalu bertubi-tubi menghujani setiap kehidupan kita setiap harinya. Hanya saja kita tidak menyadari ya, begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka di dalam setiap terapi kita berusaha untuk selalu belajar ya, belajar mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah limpahkan. Sehingga ketika kita terus bersyukur, belajar bersyukur, itu akan membentuk kepribadian kita ya, menjadi pribadi yang mudah bersyukur. Dan kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan malam ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam sesi terapi langit ya. Insyaallah kita akan praktekkan terapi Al-Quran yang mudah-mudahan besar harapan kita dengan perantara terapi Al-Quran Allah berkenan menambah kasih sayangnya. Allah berkenan menambah kasih sayangnya
berupa selesainya masalah hidup kita. Kak Via, mudah-mudahan segera disembuhkan. Siapa nih yang kena kanker? Itu apakah karena jin atau sihir? Jadi ada yang berupa gangguan memang murni medis ya. Jadi karena faktor makanan, kemudian karena banyaknya konsumsi zat-zat yang kemudian berbahaya ya, terutama bebakaran tuh, sate-satean gitu ya. Terus kemudian ada pengawet dan seterusnya lah. Terus kemudian ada juga kosmetik-kosmetik ya, yang dia tidak berpom, maka ini bisa memicu kanker. Nah, kalau misalkan ada gangguan jin atau sihir pun, itu sebetulnya tidak bisa langsung menyebabkan penyakit kanker secara langsung, ya. Tapi gangguan jin atau sihir, dia sifatnya adalah, saya sering sampaikan ya, bahwa gangguan jin dan sihir itu sebenarnya lemah. Dia hanya bisa membisikkan kita supaya kita pola hidupnya itu kacau, teman-teman. Ya, pola hidupnya kacau, pola makannya kacau. Jadi kita lebih menyukai makanan yang nggak sehat ya. Kita lebih menyukai hidup yang nggak sehat begitu. Kita suka begadang, dibuat sulit tidur, kemudian dibuat menyukai makanan-makanan berpengawet, junk food, fast food. Makanan yang enak-enak kan sebetulnya kurang bagus juga ya. Dibuat kita kurang istirahat seperti itu. Nah, maka teman-teman, rusaknya atau pola hidup kita yang kacau ini yang kemudian membuat memicu ya munculnya kanker. Nah, seperti itu. Nah, maka teman-teman yang bisa kita lakukan adalah ya kita kalau di metode terapi langit dengan membacakan ayat-ayat ya. Ayat-ayat Al-Qur'an penghancur kanker seperti itu. Dan alhamdulillah banyak testimoni dari mulai kista, terus kemudian tumor, kanker ya. Ini alhamdulillah kami ikut bahagia teman-teman jika ada teman-teman yang merasakan manfaat. Nah, nanti sihirnya bisa kita minta tolong kepada Allah untuk dikembalikan kepada yang mengirimkan. Lancar ya Kak Yesi? Lancar alhamdulillah di sini, jaringannya bagus. Di teman-teman sedang hujan ya. Alhamdulillah di sini terang, hujannya sudah berlalu. Ya, kalau hujan kemungkinan libur ya kalau setiap hujan, walaupun sebetulnya waktunya pas sekali loh kalau hujan itu. Karena waktu yang tepat untuk berdoa adalah ketika hujan. Tetapi apa daya ya. Kalau hujan di situ jaringannya lancar ya. Nah, di sini mungkin kalau suatu saat hujan, kita akan coba ya tetap live. Mudah-mudahan lancar. Kalau misalkan jaringannya mungkin terhambat, nanti kita bisa hentikan di tengah jalan begitu. Dan biasanya kita ganti jamnya, kita ganti waktunya. Oke, begitu ya teman-teman soal keluhan penyakit. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan ini audio murotal itu nanti bisa dicek ya untuk audio murotal. Ini hanya sekedar membantu saja, tapi sebisa mungkin jangan hanya sekedar mendengarkan ya. Jangan hanya mendengarkan, tetapi tetap penting teman-teman membaca Al-Quran. Walaupun belum lancar begitu. Nah, ini hanya sekedar sebagai alat bantu saja. Agar di rumah kita 24 jam ini ya ada suara-suara Al-Quran. Bukan yang lain ya. Bukan dangdutan begitu. Ya, yang suka dangdutan mulai dikurangi ya. Yang suka dangdutan dikurangi pelan-pelan begitu. Karena banyak di antara kita yang sudah dalam tahap kecanduan mendengarkan musik ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau kita ditanya ketika nanti meninggal ya, harapannya ya rumah kita itu disetelin murotal atau disetelin musik dangdut tuh teman-teman. Ini kan, iya kan? Perlu ditanyakan kepada kita. Apa yang akan amal apa yang akan menemani kita ketika kita sudah wafat begitu. Nah, terus kita ingin kalimat-kalimat apa yang kita ucapkan ketika detik-detik terakhir, ya kan? Apakah nyanyian-nyanyian? Kan tidak begitu ya. Tentu kita ingin kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Ya.
Bahkan banyak loh saudara-saudara kita mereka yang ya sedang sakit, bahkan kondisi koma. Ini banyak tayangan video yang bisa membuat kita termotivasi, ya. Ada bukan hanya satu dua, banyak pemuda ya penghafal Quran selama sakit, koma begitu. Apa yang keluar dari lisannya? Hafalan Qurannya. Masya Allah ya. Seperti itu. Kak Rusmiati seharusnya nggak bisa pesan lewat admin loh. Ya, seharusnya nggak bisa pesan lewat admin karena pengirimannya bukan dari Jogja. Jadi khusus untuk audio murotal itu tidak bisa lewat admin. Hanya bisa lewat keranjang kuning begitu teman-teman. Nah, jadi salah satu cara ya teman-teman ya untuk membiasakan diri kita sehingga ketika nanti saat-saat terakhir kehidupan kita ya mudah-mudahan kita bisalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Karena sudah terbiasa selama hidup kita yang kita dengarkan adalah murattal. Itu. Nah, kalau teman-teman sering diulang-ulang ya, ayat-ayat Quran murattal diulang-ulang terus. Ini lama-lama hafal loh, teman-teman. Kak Putri nanti bisa dicek di keranjang kuning. Bisa COD nggak harus? Bisa COD. Kalau nggak bisa COD ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, akunnya bermasalah. Ya. Coba ganti akun. Mungkin pernah nolak ya, mungkin pernah nolak COD sebelumnya, mungkin order tapi karena nggak cocok, akhirnya barangnya ditolak. Nah, akhirnya selanjutnya nggak bisa COD, begitu. Terus yang berikutnya bisa jadi daerahnya tidak terjangkau ekspedisinya, begitu. Ya terima kasih Kak Nihal, mudah-mudahan yang kita keluarkan ini bukan pengeluaran ya. Pesan Al-Quran per juz. Kak Yuni, coba nanti ya kita cek. Al-Quran per juz itu mudah-mudahan ada ya. Karena saya belum dapat ini ya Al-Qurannya. Tapi sebetulnya saya ada referensi. Nah teman-teman kita biasakan kehidupan kita 24 jam. Ya itu selalu mendengarkan kebaikan demi kebaikan. Seperti itu. Nah itu yang membutuhkan Al-Quran per juz ya. Itu ada di etalase 1 seperti itu. Insya Allah kita terapi 10 menit lagi ya teman-teman. Sudah siap semua? Sudah siap air putih? Sudah siapkan mushaf? Ya, mushaf Al-Quran insya Allah. Terus cek seluruh ruangan barangkali ada sesuatu yang ditempel, sesuatu yang aneh-aneh, jimat terpajang. Ya, sebisa mungkin teman-teman yang sudah ikut berkali-kali, sudah ikut sebulan, tapi masih ada reaksi, coba deh ajak keluarganya. Ya. Ini ada beberapa yang laporan, coach, saya sudah ngajak nih sekeluarga nih, alhamdulillah. Ya. Jadi sekeluarga ikut terapinya. Ajak suaminya. Yang suami yang ikut di sini ajak istrinya. Kalau tinggal satu rumah dengan orang tua, ya, ajak orang tuanya tuh. Kak Nihal dari 2018. Kak Nihal sudah masuk grupnya, kita punya komunitas garis 2 dengan doa loh. Dan ribuan testimoni sudah tidak terhitung. Ya. Coba nanti kita referensikan masuk ke dalam grup ya. Siapkan garam boleh, siapkan garam boleh, silakan. Teman-teman, malam ini silakan ini ya. Siapkan air agak banyak. Karena besok kita libur, teman-teman. Besok kita libur, jadi sekarang siapkan air agak banyak, oke? Murotal Qurannya bisa pakai baterai? Nggak bisa Kak ini. Ini khusus yang ditancepin ke listrik langsung ya. Jadi begini, ini tinggal ditancepin. Begini ya. Jadi langsung bunyi. Ini ada lampunya. Seperti itu. Ini murotal. Kemudian ini ruqyah. Jadi memang khusus ruqyah ya teman-teman ya. Ini murotal, ini ruqyah seperti itu. Ya. Terus kemudian ini ada salawat dan zikir seperti itu. Kita bahas nanti aja ya. Saya ingin membahas ini ya soal rizki teman-teman. Ini sebenarnya topik menarik. Saya sudah berkali-kali berjanji membahas soal rizki. Soal rizki ini penting ya, penting banget untuk kehidupan kita. Dan enggak kepanasan Kak Prita. Ini memang khusus dicolokin, memang dirancang khusus. Judulnya aja 24H nih. 24 ya, 24 hours.
jadi 24 jam. Memang dirancang khusus untuk 24 jam. Gitu. Apa bisa tulisan kaligrafi ditempel? Jangan, Kak. Sebaiknya jangan ditempelin apa-apa ya rumah kita. Ya. Apalagi kalau niatnya untuk penjagaan, itu bahaya sekali, bisa terjerumus perkara kesyirikan. Jadi perkara syirik ini tipis sekali ya. Jadi khususnya syirik kecil, syirkul azghar. Syirik kecil ini perkara yang tipis kata Rasulullah ya. Jadi sulit seperti kita mencari semut hitam di atas tanah hitam di malam yang gelap. Seperti itu. Boleh Kak Widya, silakan, boleh ikut terapinya. Walaupun berhalangan, boleh ikut terapi dan silakan ini ya, mengambil air wudhu. Dan yang menyiapkan mushaf silakan, khusus yang tidak sedang berhalangan. Saya kebetulan belum menyiapkan. Bentar, saya izin ambil mushaf dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Saya izin ambil mushaf dulu. Kalau bisa yang ada artinya ya teman-teman ya. Kalau bisa yang ada artinya, sehingga teman-teman bisa ini sedikit-sedikit membaca makna terjemahan, walaupun dari terjemahan dulu gitu. Pokoknya setiap terapi ya, setiap terapi silakan bagi yang tidak berhalangan siapkan mushaf gitu. Siapkan mushaf. Kak Hendra, tergantung tujuannya. Kalau kaligrafi itu sebetulnya Imam 4 mazhab itu melarang ya, melarang. Tapi kemudian ada kemudian ulama-ulama kontemporer ya, yang kemudian melihat kondisi, situasi. Kalau saya mengambil hukum ketika memajang kaligrafi, itu tergantung niatnya. Apalagi kalau sifatnya tulisannya memang bagus dan itu sebagai pengingat. Ya, sehingga kita ingat, kita lihat dinding misalkan, ada kaligrafi Asmaul, ada kaligrafi misalkan ayat kursi gitu ya. Nah, kita ingat, kita membaca. Nah, itu insya Allah menjadi sebuah sarana keberkahan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita belum punya pondasi, ya, pondasi tauhid yang benar nih. Seringkali itu menjadi, ya walaupun hanya sepintas ya, seringkali itu menjadi sebuah kesalahan kita selalu menggantungkan keamanan ya, mengharap keberkahan dari kaligrafi seperti itu. Apalagi kalau ditulis di sebuah kertas tuh. Kertas kecil, tipis, dilipat lagi. Dilipat, ditempel lagi. Ya, ditempel di atas pintu seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Karena dosa syirik kecil, syirkul azghar itu dosa besar kedua setelah syirik besar. Jadi level dosa itu kan yang pertama ini ada dosa syirik besar ya. Syirkul akbar, kemudian di bawahnya ada syirkul azghar gitu ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ada dosa-dosa besar selain keduanya. Di antara lain berzina, membunuh, durhaka kepada orang tua, lari dari medan perang, sumpah palsu dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mau? Ada ini ya. Kita punya file kitab Al-Kabair. Jadi ada 76 dosa besar. Kalau yang mau bentuknya PDF, nanti kita share di grup. Ya. Jadi macam-macam dosa besar itu ada 76 dosa besar yang barangkali kita ada yang nggak tahu gitu loh. Ya. Kalau buku bergambar untuk anak-anak nggak jadi masalah. Yang penting kan yang jadi masalah itu kalau dipajang ya. Kalau untuk keperluan pembelajaran untuk anak-anak itu insya Allah baik-baik saja. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman kita coba minta ke admin ya untuk share ini ya, file dosa-dosa besar apa saja begitu. Nah, teman-teman, kita bertobat dari dosa itu insya Allah akan mendatangkan rizki lah. Karena memang Rasulullah yang sampaikan ya. Ada seorang pemuda, ini dalam sebuah hadisnya, ada seorang pemuda yang kemudian berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasulullah sampaikan bagaimana doanya ini mau dikabulkan. Sementara pakaiannya haram, ya, yang dipakai itu haram, makanannya haram. Seperti itu. Nah, maka teman-teman berdoa kepada Allah, bertobat ya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini insya Allah bagian dari
ikhtiar untuk mendatangkan rezekinya Allah. Termasuk ya, teman-teman yang punya hutang, punya tanggungan, belum punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum layak, atau pingin bisnisnya ingin berkembang, begitu. Bunda, kalau hanya sekedar untuk pengingat, insya Allah baik-baik saja, silakan dipajang, tapi jangan sampai ketergantungan ya. Ketergantungan dengan kaligrafi itu dijadikan, dianggap sumber keberkahan, sumber keselamatan, begitu. Belum Kak Tari, sebentar lagi ya, 5 menit lagi, sambil menunggu teman-teman. Siapkan air, wah saya juga belum menyiapkan air ternyata. Airnya sedikit saya siapkan. Saya nyiapkan cuma seuprit, teman-teman. Ada semutnya pula. Ini semutnya kayaknya putus cinta deh, bunuh diri. Oke teman-teman, siapkan ya di sini ya. Siapkan air. Oh ya, hujan deras. Kesempatan waktu untuk berdoa. Gitu. Terus kemudian air, kemudian mushaf yang ada terjemahnya. Kemudian, oh ya terima kasih Kak Yeni. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Foto keluarga nih, foto keluarga yang sebaiknya diturunkan. Karena ini berdasarkan sedikit pengalaman saya. Sedikit pengalaman saya membantu, membimbing keluarga ya, teman-teman yang dari tahun 2007 sembuh dari berbagai macam keluhan, damai kehidupannya, harmonis keluarganya. Ini setelah menurunkan foto-foto. Begitu, ya. Kalau misalkan separuh badan bagaimana? Nah, ada perselisihan, ada khilafiyah. Kalau separuh badan ini yang sebetulnya yang jelas mutlak terlarang itu adalah yang full badan tuh teman-teman, full badan dari kepala sampai bawah. Tapi kalau hanya sekedar kepala saja ke atas, ya mudah-mudahan aman. Jadi karena sedikit pengalaman saya itu, saya melihat memang kasusnya rata-rata ada satu benang merah kesamaan. Jadi mereka itu pasien-pasien yang saya tangani ya, ini kambuh terus, jadi selalu reaksi terus. Begitu fotonya dilepas ya, bonekanya dimasukkan ke dalam lemari, nah keluhannya berkurang teman-teman. Nah artinya apa? Artinya foto dan boneka ini bisa menjadi sebuah media tempat tinggal jin dan sihir, seperti itu. Kak Yuni siap ya Kak Yuni? Ini Al-Quran yang apa dulu nih Kak Yuni? Nah teman-teman, sinyalnya nge-lag. Di sini alhamdulillah lancar ya. Gambar angsa dan dengan anak. Oh tinggi ya Kak T? Iya, teman-teman coba dulu sebulan ya, rumah bersih tanpa foto. Rumah bersih tanpa foto. Coba teman-teman rasakan betapa nyaman rumah, adem ya. Jadi teman-teman yang gampang emosian nih, terutama yang gampang emosian, coba turunkan foto-foto gitu. Hujan deras masih terdengar suaranya? Jika sudah, kita akan segera praktekkan. Saya izin ambil air ya. Ini airnya tercemar semut yang putus cinta ini, semutnya ini. Mohon tunggu sebentar. Silakan teman-teman siapkan air. Saya juga sedang menyiapkan air ya. Saya sedang menyiapkan air. Dan mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya. Baik, kita mulai. Ya, untuk pengingat, insya Allah baik-baik saja. Kaligrafi untuk pengingat ya. Kak Irma, saya membuat tulisan, saya sedang menulis buku ya. Launching sekitar akhir Desember, ini membahas tentang 9 langkah lunas hutang. Ini sudah banyak yang order dan kuotanya hampir full karena kita cetak mungkin sekitar 500 ya. Ini sudah hampir full 500. Jadi sebaiknya teman-teman segera ini PO. Masa PO hanya 49.000 saja. Khusus yang sekarang sedang terlilit hutang, silakan teman-teman bisa PO untuk buku 9 langkah lunas hutang. Gitu ya. Alhamdulillah Kak Sulastri, sudah tidak ada foto. Berarti tadinya ada. Kalau tadinya ada, sekarang nggak ada. Coba perasaannya gimana teman-teman? Teman-teman yang sudah menurunkan foto-foto, coba testimoninya. Saya ingin tahu ya.
Karena rata-rata testimoninya bagus-bagus loh. Setelah diturunkan jadi adem, jadi nggak pernah marah-marah, jadi nggak pernah ribut sama suaminya sama istrinya begitu. Oh, tidak ada dari awal gitu. Oke. Teman-teman yang sudah menurunkan foto-foto, kalau gorden yang ada gambar Upin Ipin, Upin Ipin ini kategorinya masih makhluk bernyawa ya. Imut ya angsanya ya. Allahu Akbar. Kalau Upin Ipin coba dipotong, karena gini, Rasulullah itu ketika kedatangan malaikat Jibril ya, menurunkan wahyu begitu, terus malaikat Jibril ini tidak berkenan masuk ke rumah Rasulullah. Nah, terus kemudian Rasulullah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk memotong gorden, ya, ternyata bentuknya di gorden dipotong, terus kemudian dijadikan ini bantal ya, jadikan bantal, dijadikan. Kalau teman-teman ada gorden ada bergambar full utuh makhluk itu bisa dijadikan gorden, dijadikan ini ya sarung bantal sama spray itu aman. Jadi kalau seperti diinjak di apa ini dijadikan spray, dijadikan sarung bantal itu insya Allah aman itu. Adem ya, oke, alhamdulillah. Banyak kok testimoninya setelah menurunkan foto-foto, gitu. Lemari kaca boneka hewannya dimasukkan ke ini lemari yang tertutup, jangan yang kaca ya. Alhamdulillah, iya memang begitu. Dan saya pernah membuat video tentang ini, berbagai macam testimoni mereka yang diserang boneka. Waalaikumsalam Kak Fitri. Iya betul, biar nggak berperan. Ternyata banyak orang-orang diserang boneka loh. Dari bonekanya itu mau nyekik leher, bonekanya bunyi sendiri begitu. Ini nyata, jadi bukannya sekedar film horor ya, tapi di dunia nyata itu ada boneka bisa bergerak sendiri. Kipas angin Doraemon. Kipas angin Doraemon kayaknya cuma kepala kan? Saya juga punya kipas angin Doraemon. Cuma kepala saja nggak apa-apa. Gitu. Anak laki-laki jadi nggak punya boneka. Siap. Foto Ka'bah yang ada orang-orangnya sedang tawaf kan nggak mungkin. Kayaknya fotonya kecil kan? Orang-orangnya nggak kelihatan kan? Kalau orangnya nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan, aman. Kalau terlalu kecil. Gitu. Oke, kita mulai ya. Saya sebetulnya, ini lupa lagi mau bahas soal rizki ini. Saya gampang pecah konsentrasi teman-teman ya. Padahal saya ingin membahas soal rizki biar teman-teman ini berlimpah rizkinya gitu. Tapi di sisi lain banyak teman-teman yang mungkin jamnya sudah malam sehingga takut kemalaman ya, takut ini ya, ngantuk ya. Oke, kita bahas mungkin dari biar santai aja kita bahas rizki itu hari Minggu ya. Hari Ahad ya. Iya betul Kak Elida. Terdistract. Hari Ahad kita bahas soal rizki biar teman-teman nanti berlimpah rizkinya. Ya. Jadi rizki itu soal rasa. Atau kita bahas semenit nih. Teman-teman coba bayangkan dulu. Ya. Bayangkan rekening teman-teman terisi misalkan 10 juta. Nyaman nggak? Nyaman nggak di hati? Kalau ada yang ganjel, wah kok nggak enak ya? Berarti belum pantas untuk mendapatkan itu, ya. Belum pantas untuk mendapatkan itu. Apalagi kalau dinaikin lagi tuh, kalau masih yakin kok kayaknya saya pantas ya untuk mendapatkan itu. Naikin lagi, misalkan 20 juta. 20 juta dirasakan di sini. Ini saya bukan ngajari cinta dunia ya. Saya bukan ngajari hubud dunia. Nanti ada mungkin banyak orang-orang gagal paham teman-teman. Nyimaknya itu cuma sekilas, wah ini ustadz nggak bener ini nggak beres ngajarin cinta dunia, ngajarin ngejar duit. Allahu Akbar, nggak nyimak secara utuh. Dan ternyata ada teman-teman ya, ada teman-teman saya mulai alhamdulillah mendapatkan satu ini kabar gembira bagi saya. Ada pihak-pihak yang kemudian
menuduh saya ini dukun, sampai mengatakan saya dukun loh, serius. Dukun berkedok ustadz. Padahal saya juga nggak pernah ngaku ustadz loh. Makanya saya kemudian panggilannya adalah coach, ya. Begitu. Nah, ada kemudian sampai diposting di grup-grup, banyak sekali diposting di grup, disebar, dan mungkin jangan kaget teman-teman ya. Kalau misalkan suatu saat muncul berita tentang saya, tentang terapi langit, dan teman-teman diminta untuk bertobat, ayo siapapun yang pernah ikut terapi di channel terapi langit, bertobatlah. Bertobatlah dan jangan pernah ikuti lagi. Karena ya hostnya itu adalah dukun berkedok ustadz yang sesat. Nah, ada yang seperti itu. Kalau sampai ada yang viral seperti itu, ya teman-teman nanti ya silakan bisa dipertimbangkan, dan teman-teman yang sudah menyimak, yang paham ya, yang sudah paham apa konten yang kita bahas, nggak mulai-mulai. Oke, kita mulai ya. Saya izin minum dulu. Bismillah. Siap, yuk kita mulai. Teman-teman, posisinya buka mata, jangan terpejam. Apapun yang terjadi, jangan tutup mata. Kecuali nanti ya, nanti ada sesi saya minta teman-teman menutup mata. Nah, hari Ahad kita bahas tuduhan apa yang kemudian membuat saya dituduh sebagai dukun dan sesat yang saya ajarkan. Nanti kita bahas itu. Oke teman-teman, silakan siapkan airnya, dekatkan dengan handphone, kemudian keraskan suara handphonenya. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Oh iya, silakan wudhu dulu. Ini kan sudah ada nih. Nih, siapkan air putih, berwudhu, duduk hadap kiblat, nggak dibaca ya. Ayo, nggak dibaca. Kantong plastik, singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, buka pintu jendela. Kalau banyak nyamuk ya udah nggak apa-apa, tutup aja. Kemudian musnahkan jimat, wifik, rajah dan seterusnya. Ya, silakan siapkan air. Sedang halangan tetap bisa ikut. Silakan wudhu dulu. Yuk baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiupkan. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Kalau yang nyiapkan garam boleh ya, silakan, dan tiupkan juga ke garamnya. Terus kemudian kita baca kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air.
garamnya jangan dicampurkan ke air dulu ya. Kalau sudah terlanjur dicampurkan nggak apa-apa, ambil lagi. Tiupkan ke garam. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke air dan ke garam. Terus kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke air dan ke garam. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke garam. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke garam. Kemudian letakkan dulu teman-teman. Yang sedang halangan silahkan bacakan bebas ayat apapun ya ke air yang teman-teman siapkan. Yang sedang tidak berhalangan silahkan ambil mushafnya ya. Ambil mushafnya, Al-Qur'annya silahkan diambil, terus kemudian dipegang dulu ya, dipegang. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Yang sedang berhalangan silakan ya minta pertolongan kepada Allah, terus kemudian bebas mau baca ayat apapun, mau surat Al-Fatihah silakan dibaca terus menerus silakan ya. Sampai nanti kita akan ikrar ya. Habis ini kita akan ikrar pemutus ikatan sihir. Yuk dipegang Al-Qur'annya, kita doa ya. Kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malam ini hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Sembuhkan badan hamba ya Allah. Sembuhkan hati dan jiwa hamba dari berbagai macam gangguan, baik gangguan medis ataupun non-medis, baik gangguan penyakit ain, sihir, jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan ayat-Mu ya Allah untuk menyembuhkan keluhan di badanku, untuk mendamaikan keluargaku, untuk mengharmoniskan keluarga besar kami, agar bahagia hati kami, agar tentram jiwa kami ya Allah, agar tenang kehidupan kami ya Allah.
Ya Allah, limpahkan cahayamu ya Allah ke dalam dada kami melalui ayat-ayatmu yang Engkau pilihkan ya Allah. Ya Allah, pilihkan ayat-ayatmu ya Allah khusus untukku sebagai ayat penyembuh, sebagai ayat yang menyembuhkan seluruh badan hamba ya Allah, sebagai ayat yang menghancurkan seluruh keluhan di badan, sebagai ayat yang menjadikan hati hamba selalu bahagia ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman dibuka ya secara acak, dibuka saja sembarang, jangan milih ya, milih yang gampang lah terakhir gitu. Pokoknya buka saja, set, bismillah, langsung set itu. Nah, kalau nggak bisa baca gimana? Kalau nggak bisa baca, teman-teman sebisa mungkin ya. Kalau sama sekali nggak bisa baca, coba dibaca sementara ya, dibaca terjemahannya saja. Ya, tapi ayatnya tetap dilihat. Ayatnya dilihat, tunjuk satu ayat yang pertama kali dilihat. Kalau nggak bisa baca, dilihat aja. Kemudian terjemahnya dibaca, tiupkan. Kalau yang bisa baca, yuk dibaca satu ayat ya. Terus kemudian ditiupkan. Kalau mau ditambah lagi, boleh ayat setelahnya atau sebelumnya. Seperti itu. Oke, saya beri waktu 2 menit ya. 2 menit sampai 3 menit, silakan. Kalau pas baca langsung mual, dimuntahkan saja silakan. Ya. Perhatikan juga terjemahnya di situ bisa jadi nyambung dengan kehidupan teman-teman. Bisa jadi nyambung dengan kehidupan teman-teman, ya. Oke, jika sudah ditiupkan silakan. Setelah ditiupkan, teman-teman minum, ya. Teman-teman minum dengan tangan kanan. Ya, nggak apa-apa. Ini nggak wajib kok. Ini bagi teman-teman yang sedang tidak berhalangan. Ya, belum terlambat Kak Arni dan teman-teman yang lain. Silakan diminum. Langsung siapkan air ya. Yang baru saja bergabung langsung siapkan air. Terus kemudian silakan diminum satu tegukan. Jadi pelan-pelan seperti minum air panas ya. Ini memang teknik cara meminum air ruqyah. Untuk yang pertama kali, ini khususnya untuk deteksi ya. Deteksi apakah badan kita bermasalah atau tidak. Biasanya nanti akan berubah rasa. Bismillah, seperti ini. Seperti itu, ya sedikit saja. Kemudian alhamdulillah. Jika rasa airnya berubah, maka kemungkinan teman-teman ada gangguan sihir ya. Jika berubah menjadi pahit, kemudian asin, asam, kemudian berbau busuk, kemudian kental seperti minyak, kemudian kental seperti oli, kemudian bibir tiba-tiba kebas, wajah kemudian gatal, jantung deg-degan, mual, ingin muntah, maka kemungkinan ya ada gangguan. Ya, yang terasa segar mudah-mudahan sebagai obat ya, sebagai penyembuh. Oke teman-teman, silakan dibaca artinya. Ada yang nyambung, ada yang sinkron dengan masalah teman-teman. Kalau ayatnya ayat-ayat tentang ancaman, tentang azab ya, teman-teman jangan khawatir. Pertama, kita tetap waspada sebagai bahan perenungan lah. Ya, introspeksi, jangan-jangan ini teguran untuk saya. Tapi juga sebaiknya tetap berpikir positif. Bisa jadi itu ayat azab, ayat ancaman yang mengancam gangguan yang ada di dalam badan kita. Nah, bisa jadi Allah yang akan mengancam gangguan sihir, gangguan apapun yang ada di badan kita melalui ayat-ayat yang kita buka. Gitu. Oke, Kak Fitri, kemungkinan ada gangguan. Biasanya ada masalah hidup nih, ya. Teman-teman yang rasa airnya berubah, biasanya ada masalah ya kan. Kalau nggak masalah keluarga, masalah sama suami, masalah sama mertua, masalah sama orang tua, masalah sama orang-orang sekitar keluarga, atau sering sakit, atau bisa jadi rezekinya agak seret. Benar atau salah yang saya sampaikan? Yang rasa airnya berubah. Kalau yang nggak berubah, coba nanti kita cek dengan terapi tambahan. Airnya berputar gimana? Oke ya, langsung teman-teman. Sudah ya?
Oke, kita berdoa kepada Allah, kita ruqyah mandiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah, berilah petunjuk-Mu, berilah kekuatan-Mu. Sembuhkan badanku ya Allah. Sembuhkan badanku dari berbagai macam gangguan. Melalui ayat-ayat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu. Hanya Engkau yang hamba mintai pertolongan. Hamba tidak meminta tolong kepada selain Engkau ya Allah. Ya Allah, hamba berlepas diri dari perbuatan syirik orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga besar kami ya Allah, dan leluhur kami ya Allah. Hamba berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang gangguan ghaib yang hamba tidak ketahui ya Allah, ya Allah tolong keluarkan gangguan tersebut dari badan hamba dan dari rumah ini, serta jauhkan dari keluarga kami. Selamatkan keluarga kami ya Allah dari gangguan ain, dari gangguan sihir, dari gangguan jin khodam maupun jin nasab. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ayat penghancur gangguan tersebut jika mereka tidak mau keluar. Hancurkan ya Allah, hancurkan. Wahai jin terlaknat, jika kamu bersama sekutu-sekutumu mengganggu aku dan keluargaku, silahkan kalian keluar sebelum kubacakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, tiupkan ke garam. Kita baca teman-teman 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau yang gak hafal ya, cukup didengarkan saja atau bisa segera langsung buka Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya. Diletakkan saja. Ini sambil dipegang, diusap ini ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang nggak hafal cukup dengarkan saja, nggak apa-apa kok. Kak Ami nggak apa-apa, belum ketinggalan kok. Masih ada waktu nih, 10 menit. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan bismillah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, posisinya gini teman-teman. Kita pasrah ya. Yuk lemaskan badan. Jangan tegang, santai, pasrah, dalam hati minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku ikhlas gangguan ini keluar lewat mulutku. Tarik sedikit ke atas. Yuk,
Diusap lagi. Kak Andira coba dicek dulu ya. Ini kita sedang terapi dulu. Nanti kita spill. Ya teman-teman, diusap terus kemudian kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan. Kemudian baca Al-Insyirah, Alam Nashrah ya. Ini manfaat banget untuk ketenangan jiwa kita. Ucapkan begini, Bismillah ya Allah, tenangkan hatiku ya Allah, bahagiakan aku ya Allah. Yuk baca Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan. Yuk dilawan, ngantungnya dilawan. Tarik teman-teman ke leher, ya. Diusap-usap gini teman-teman. Diusap, kalau yang nggak kuat silakan dimuntahkan. Batuk-batukan. Yang masih tahan silakan diusap begini. Kita baca Al-Quraisy ya. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dorong ke depan, batuk-batukan. Yuk. Keluarkan, jangan ditahan. Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman langsung pegang ya dada kiri, jantung, yuk diusap pelan-pelan. Sekarang tutup mata. Yang sedang muntah-muntah silakan fokus saja keluarkan ya. Boleh tetap ikut, boleh fokus keluarkan dulu yang ada di dalam badan. Mudah-mudahan semua gangguan yang ada di badan keluar semua. Yuk yang kakinya kesemutan langsung diketuk-ketuk saja tuh kakinya. Ya teman-teman silakan. Pegang dulu ya dada sebelah kiri dengan tangan kanan, diusap. Diusap pelan-pelan, bismillah, ayo diusap pelan-pelan. Terus kemudian silakan teman-teman pejamkan mata. Ya. Pejamkan mata, jangan terbuka dulu. Jangan dibuka dulu. Yuk dengarkan ayat-ayat yang akan saya bacakan, ya. Dengarkan. Tutup mata, bayangkan ayat-ayat yang saya bacakan masuk ke badan teman-teman ya. Bayangkan suara ini masuk, berubah menjadi cahaya, masuk ke dalam badan teman-teman. Rasakan jika ada suatu yang, bayangkan ayat ini masuk ke badan kita, minta tolong kepada Allah. Iya, jangan tidur, dilawan. Yuk, yang ngantuk banget diusap dulu ya pakai air. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما
ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Teman-teman tetap fokus, pejamkan mata ya, dengarkan ayat berikut ini. Dengarkan teman-teman dan sambil ucapkan kalimat-kalimat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, damaikan hatiku ya Allah. Damaikan jiwaku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala takdir indahmu ya Allah. Aku terima segala keputusanmu ya Allah. Tetapi aku lebih memilih bahagia. Aku bahagia, aku sabar. Aku penyabar. Aku penyayang. Aku pemaaf. Bukan aku kalau pemarah. Bukan aku kalau pendendam. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Aku maafkan orang-orang yang telah membuatku terluka. Ya Allah, bimbing aku dengan cahayamu ya Allah. Bimbing aku dengan cintamu ya Allah. Jadikan hidupku penuh cahaya ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan hamba ya Allah. Ringankan beban ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Mudahkan kami, ringankan kami, semakin mencintaimu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini khilaf, melupakanmu ya Allah, mengabaikan ayat-ayatmu ya Allah, selalu menunda sholat, tidak bisa menikmati sholat. Aku terlalu sibuk ya Allah. Perbanyak istighfar teman-teman. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, malam ini hamba siap
menerima anugerahmu lebih indah, lebih dahsyat. Yuk tepuk-tepuk dadanya sebelah kiri. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Yang ingin muntah silakan muntahkan. Ya, tarik ke atas, dorong, batuk-batukan. Allah Akbar. Yuk tepuk-tepuk, minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, ya Allah keluarkan, ya Allah sehatkan badanku, agar kami bisa semakin khusyuk beribadah kepadamu, ya Allah. Tarik ke atas, batuk-batukan. Yuk sambil pelan-pelan buka matanya, silakan teman-teman. Letakkan garam sedikit saja di bawah lidah. Silakan letakkan garam di bawah lidah. Ini fungsinya untuk elektrolit ya. Jadi secara medis bagus diletakkan di bawah lidah sedikit saja. Sejimpit ya. Oke. Fokus sekarang, silakan teman-teman yang ngantuk luar biasa usap dengan air ya. Kita lanjutkan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. 5 menit lagi ya teman-teman. Yang mau nangis silakan keluarkan saja, jangan ditahan ya. Yang mau muntah silakan muntahkan sambil tepuk-tepuk dadanya. Bismillah, ya Allah keluarkan gangguan ini ya Allah dari badanku. Kalau terasa reaksi di daerah lain, silakan teman-teman tepuk-tepuk saja daerah pinggang yang panas tadi ya. Dan gerakannya mencabut gini teman-teman. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Ya, dibuang, dicabut, dibuang. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya teman-teman, pijat sini tengkuknya, dipijat. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya dipijat. Pijat tengkuknya, dioles sambil dioles ya dengan air. Ya, yang lehernya ada masalah nih, ganjel, minum. Minum, sekali teguk aja. Bismillah. Oke, 1 menit ya, 1 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya adwallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Keluar wahai musuh Allah yang ada di badan saudara kami. Keluar kalian. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ya Allah yang kami bacakan di segelas air yang sudah kami siapkan sebagai ayat penghancur gangguan ghaib yang ada di badan saudara kami ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Garamnya biarkan cair, biarkan tertelan secara alami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk 1 menit lagi. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya teman-teman, pegang ubun-ubunnya. Tangan kanan pegang ubun-ubun, tangan kiri pegang dada. Seperti ini. Diusap ya. Diusap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yuk teman-teman, garam yang masih sisa campurkan ke air. Campurkan ke air, diaduk ya. Diaduk begini. Pakai sendok boleh, nggak apa-apa. Terus kemudian silakan diminum. Jangan dihabiskan. Diminum 3 kali tegukan. Bismillah. Pertama.
Alhamdulillah, tegukan yang kedua. Bismillah. Alhamdulillah, tegukan yang tiga. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian sisanya silakan. Iya, nggak apa-apa yang tidak menyiapkan garam nggak apa-apa. Lain kesempatan disiapkan ya. Silakan teman-teman, diusapkan ya. Sisanya airnya diusapkan ke badan, ke kepala nih yang sedang pusing-pusing nih teman-teman, yang cekut-cekot nih, cekut-cekut ditetesin dulu dari atas ya. Jadi gini, jangan langsung ditempel, tetesin dulu dari atas. Tes, kemudian di pijit. Bismillah. Kemudian telinga teman-teman. Telinga dibasuh dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah silakan untuk cuci muka. Terus kemudian silakan di sini di tengkuk ya. Kemudian di pundak teman-teman, silakan pundaknya diusap-usap sambil minta tolong kepada Allah, ya Allah keluarkan gangguan ini ya Allah. Bismillah. Terus kemudian perut ya. Perut silakan. Pinggang yang pinggangnya panas. Yuk yang terlambat push up. Terus kemudian telapak kaki teman-teman, sepanjang kaki itu, kaki kanan kiri dioles. Ya, dioles dengan air. Airnya boleh dipakai mandi, boleh, silakan Kak Tuti. Ya, selamat datang Kak Asel Farullah. Masya Allah, ketemu di sini. Oke teman-teman, silakan. Ada yang merasakan apa yang teman-teman rasakan saat ini? Silakan bisa komentar. Apakah masih sedih, masih baper, masih pusing, masih nggak karu-karuan, atau tenang, ya? Yang ketiduran, terapinya kepotong nih, nggak sempurna ya. Yang ketiduran, jinnya berhasil. Tapi kalau memang ngantuk banget ya, belum tentu karena jin ya. Tapi begini, yang anehnya ketika terapinya selesai, pandangan mata seger. Nah ini nggak jadi ngantuk. Nah ini yang aneh. Masa kentut harus izin dulu sih teman-teman. Ya yang maunya bebas, mau ke toilet silakan toilet ya. Teman-teman jangan ditahan ya. Kalau mau ke toilet silakan ke toilet, karena salah satu cara keluarnya gangguan dalam badan itu adalah dengan melalui BAB dan BAK. Bisa lewat keringat ya, bisa lewat sendawa, batuk-batuk seperti itu. Alhamdulillah sudah plong ya. Kalau teman-teman lakukan ini rutin terus ya, mengikuti terapinya rutin, insya Allah teman-teman tenang, bahagia, dan saat bahagia rizki itu berlimpah loh datang ya. Banyak rizki nggak disangka-sangka, hutangnya nanti tahu-tahu lunas, gaji naik, bisnisnya melesat, banyak pelanggan baru datang, pelanggan lama jadi loyal, beli terus yang punya usaha gitu ya. Oke ya, yang pernah ikut ruqyah di Jogja, testimoninya dong. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ingin dapat rezeki, bahagiakan dulu diri kita. Ya, jangan larut dalam kesedihan. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan, ayo deketi sumber kebahagiaan. Ya, dekati sumber kebahagiaan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Teman-teman pasti bahagia kok. Nggak mungkin enggak kalau memang dekat dengan Allah gitu. Sedih itu bukan karena banyak hutang, sedih itu bukan karena dikhianati pasangan, sedih itu bukan karena banyak beban, sedih itu karena jauh dari Ar-Rahman. Ya, kita dekati Ar-Rahman. Nah, cara mendapatkan cintanya Allah gimana? Ya, lakukan semua apa yang Allah perintahkan dan jauhi semua yang apa yang Allah larang, gitu ya. Bagi yang ingin belajar mencintai Allah, ya, coba teman-teman, ini audio ruqyahnya teman-teman ya, dipasang nih ya, dipasang audio ruqyahnya. Insya Allah teman-teman nanti rumahnya penuh berkah karena full 24 jam nyala. Kalau terlalu keras pakai yang volume kecil ya, volume kecil seperti itu. Jadi ini tinggal ditancepin ke stop kontak, dia langsung bunyi seperti itu. Sudah selesai Kak?
Ada yang belum masuk ke dalam grup barangkali? Ada yang belum masuk ke dalam grup? Ya. Terima kasih teman-teman ya. Ini jadi tinggal dicolokin saja. Tapi kalau bisa jangan stop kontak yang di bawah teman-teman ya. Walaupun ini bukan Al-Quran, tetapi ini mengeluarkan bunyi murotal, jadi ditempelkan di dinding. Seperti itu. Jadi tinggal dinyalain aja. Volumenya bisa diatur. Sekali pencet. Nah, sekali pencet ini ke mode murotal. Nah, ini suara paling kecil. Ya, suara paling kecilnya segini. Seperti itu. Ini hanya sekitar 70 ribuan. Coba cek di keranjang kuning. Masing-masing beda, teman-teman. Ya, di keranjang kuning masing-masing beda. Rata-rata sih 70, 80 ribuan. Ya. Maksimal mungkin 90. Coba teman-teman dicek di keranjang kuning yang saya sematkan ya. Seperti itu. Bagi yang belum masuk ke dalam grup, saya spill ya bagaimana cara masuk ke dalam grup. Cara masuk ke dalam grup begini teman-teman. Walaupun baru operasi. Oh iya, Kak Lina baru operasi ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Oke. 44500. Apa ini 44500? Kak Dewi beneran dapat segitu? Ya rata-rata memang 80 85 ya. Seperti itu. Oke. Ini tergantung amal kayaknya deh. Kalau masa Kak Kusmawati 200, nggak ada yang 200. Salah klik jangan-jangan. Kalau amalnya banyak kayaknya dapat banyak diskon deh. Bercanda ya teman-teman ya. Nanti ada yang lewat, ada orang lewat, wah ini sesat ini gitu. Menghubung-hubungkan amal dengan diskon. Tapi diskon itu kan rezeki juga, iya kan? Bisa jadi loh, amal kita banyak, diskonnya banyak juga, begitu loh. Oke teman-teman, yang mau menyimak ruqyahnya, kita live setiap Sabtu. Selamat malam, ya selamat malam. Belum minum kopi. Oke, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Besok kita libur ya. Saya sedang menyiapkan buku Lunas Hutang. Ada di antara teman-teman yang belum CO? Ya. Ini siapa sih Kak Anarti? Mencurigakan nih Kak Anarti ini. Perhatikan teman-teman yang ingin menyimak live-nya secara rutin, Sabtu, Ahad, ya, Selasa, Kamis. Dan kita sedang menulis buku ya. Bukunya ini saya habis ini langsung kerja, mungkin sampai nanti jam sekitar 10:30 ya. Nulis buku. Bukunya itu belum bisa di CO. Iya, ready-nya akhir bulan, tetapi kalau ingin dapat harga terjangkau, termurah, ya, itu masa PO silakan order, itu hanya 49. Karena kalau nanti sudah cetak, bukunya sudah siap kita kirim, itu harganya sudah berbeda teman-teman. Yang di etalase 2 itu sebentar. Oh, jam Al-Qur'an. Di etalase 2 jam Al-Qur'an. Barangkali teman-teman ingin ngasih hadiah untuk suaminya, jam Al-Qur'an bentuknya seperti ini. Jadi yang kita tawarkan, informasikan ke teman-teman, insya Allah ini ya barang-barang yang insya Allah ada hubungannya dengan Quran, teman-teman. Ada hubungannya dengan kebaikan. Jadi diniatkan untuk ibadah begitu. Jadi bukannya sekedar pengeluaran ya, tetapi memang ada nilai keberkahan di situ. Jadi ada jadwal sholat, ada zikir juga, zikir pagi sore begitu ya. Terus kemudian ada murotal Al-Quran 30 juz di sini teman-teman. Ya, ini murotal Al-Quran 30 juz. Ini fitur unggulannya ya. Misalkan gini, ini saya setel ya. Kalau yang versi hemat ini teman-teman ya, versi hemat ini murotalnya. Tapi kalau ingin sebagai ada pengingat sholat, ada tasbih digital, itu pakai jam etalase 2. Seperti itu. Bisa Kak Hidup, bisa COD. Oke, ya salam kenal Kak Narti. Blora, yuk melapat ke Jogja. Teman-teman,
Kita masih ada kuota ya untuk terapi tanggal 22 Desember di Jogja, khususnya bagi teman-teman yang punya masalah berat ya. Silakan merapat ke Jogja 22 Desember. Di sini, oh ya, ada yang belum masuk ke dalam grup? Ingin masuk ke dalam grup? Silakan komentar. Saya ingin tahu berapa orang yang belum masuk ke dalam grup. Nah, di sini itu ada murotalnya teman-teman. Di jam ini juga ada murotalnya 30 juz. Sehingga Bandung tanggal 26 Kak Yeni, ya, tanggal 26, ya. Yang mau terapi di Bandung tanggal 26, kira-kira infaknya itu sekitar 379, ya, 379 untuk ini 10 orang pendaftar tercepat, ya, 10 orang pendaftar tercepat tanggal 26 kita ke Bandung. Terus setelah tanggal 10 Desember itu nanti ini tanggal berapa sih? Setelah tanggal 10 Desember nanti jadi sekitar 450-an ya. Jadi segera teman-teman daftarkan untuk Bandung, untuk Jakarta dan Surabaya nyusul ya. Nyusul. Oke teman-teman yang ingin berikan hadiah untuk suami ya. Ini untuk cewek cowok ya. Cocok. Ini ada murotalnya nih teman-teman. Perhatikan ya. Jam murotal satu-satunya. Belum ada, saya cek cari nggak ada yang selain ini. Ini tinggal di play saja. Jadi jam murotal. Etalase 2 sekitar 600-an. Seperti itu. Kak Bunda Resi, itu masuk aja ke grup ya. Masuk aja ke grup. Nanti teman-teman masuk ke kotak lain. Jadi caranya gini. Caranya silakan teman-teman, ini pojok kiri atas dipencet. Nah, muncul begini kan? Ini intinya ke bio profile. Terus kemudian yang ingin konsultasi silakan ke sini, message ya. Bandung itu di hotel apa tadi ya? Theater apa gitu? Sari Theater kalau tidak salah. Itu ya. Tanggal 26 fix Bandung insyaallah. Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya di situ ada tulisan ya, terapi langit tuh. Nah, sampai menuju ke sini silakan teman-teman masuk ke grup yang paling atas. Yang paling atas. Terus yang ingin mengikuti terapinya secara langsung, kita adakan di Jogja 22 Desember. Terus kemudian Sari Ater, iya Kak Nyai. Sari Ater itu hotel bintang 4 ya. Jadi nanti untuk infaknya sekitar 379. Nah, yang Bandung silakan masuk ke grup Bandung ya. Untuk 10 pendaftar tercepat yang di Bandung nanti kita akan terapi teman-teman, apapun masalahnya kita tuntaskan yuk di seminar secara langsung ya. Ini yang Bandung masuk Bandung, yang Jogja masuk Jogja, yang Jakarta masuk Jakarta ya, yang Surabaya masuk Surabaya. Yang kota lain, Aceh kapan, Papua kapan, kemudian planet Mars kapan, planet Venus kapan, nah ini masuk ke bawah, oke? Itu. Di Bandung ini Kak Dewi, Hotel Sari Ater. Ya, Sari Ater namanya. Grup Bandung di sini Kak, masuk ke Terapi Langit ya, terapilangit.com. Bengkulu kapan? Gampang bisa diatur Bunda Resi. Yang penting masuk grup dulu, seminar kota lain nih. Masuk yang seminar kota lain. Gitu ya, kelihatan ya teman-teman. Begitu. Cara gabung grup Bandung silakan teman-teman. Nah, ini saya singkirkan dulu aja. Sepertinya menghalangi. Cara masuk ke dalam grup Bandung, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan anak-anak. Ini dari TK Terapi Langit. Oke, sini kan lagi live nih. Pokoknya dipencet aja nih pojok kiri atas yang ada foto profil begini ya. Nah, ini ditekan nih. Foto profil saya ini ditekan Terapi Langit yang bundar itu loh. Pusingnya nggak selesai-selesai. Kak Oti kenapa nih? Punya masalah? Biasanya nggak selesai-selesai. Oh, enggak yang di Bandung. Pokoknya ater-ater apa gitu. Saya lupa. Tapi yang di Bandung bukan Subang. Memang ada 2 dan itu satu grup ya. Satu grup, satu Subang, satu Bandung. Nah, kita ambil yang Bandungnya. Begitu. Kak Yuni tanggal 26 Januari di Bandung ya. Kita seminar secara langsung teman-teman, insya Allah setelah selesai seminar nanti benar-benar bahagia seperti lahir, seperti bayi baru lahir ya. Seperti masuk di kehidupan yang baru. Pokoknya plong, nggak baperan, nggak gampang tersinggung gitu. Pokoknya
free ya, ada semacam kebebasan perasaan begitu ya. Rasakan sensasinya itu. Dan kita nggak tahu ya kapan lagi akan diadakan gitu. Ya mungkin karena mepet puasa kan, sebentar lagi puasa. Jakarta kemungkinan di Februari atau mungkin sekitar sebelum di Bandung ya, sepekan sebelum di Bandung. Pokoknya masuk dulu ya. Masuk dulu grupnya teman-teman. Nah, intinya menuju bio profile ya. Teman-teman saudaraku yang dirindukan surganya Allah, yuk masuk ke sini. Terus kemudian di situ ada terapi langit tuh. Klik saja terapi langitnya. Terus kemudian Bekasi merapat aja ke Jabodetabek. Kita rencana kalau nggak Tangerang, Jakarta Pusat gitu ya. Pokoknya teman-teman yang nggak ada di sini masuk ke kota lain gitu. Hotel Kamboti. Oh iya, di Sarijadi. Oh gitu ya, oke. Oh nggak pakai. Saya tadi bacanya hotel apa tadi ya? Kok bisa salah sebut begitu? Oke teman-teman, ini ya masuk ke atas. Tapi yang ingin merapat di kota-kota terdekat, Hotel Kamboti di Sarijadi. Oh ya, oke. Itu ya nama hotelnya ya. Terus kemudian yang Bandung masuk grup Bandung, yang Jakarta masuk Jakarta, terus kemudian yang Surabaya masuk Surabaya, yang kota lain masuk kota lain, begitu. Jogja ini infaknya hanya sekitar 329 ya. Normalnya di 1,5 infaknya. Dan ini manfaatnya nanti teman-teman insya Allah dapat pahala jariah ya. Karena bermanfaat untuk operasional pondok pesantren yang kami kelola. Yaitu pondok pesantren terapi langit. Begitu. Oke teman-teman, sampai ketemu hari Sabtu ya. Tapi di Bandung bukan di Subang. Oh iya betul. Namanya Hotel Kamboti ya. Di Bandung. Oke, iya Bandung. Fix ya, tanggal 26 insya Allah. Yuk merapat, siapkan ini. Siapkan diri untuk mengikuti terapi di kota terdekat. Siap. Tunggu yang Tangerang. Oke. Mudah-mudahan bisa segera ditentukan ya tanggalnya. Karena kita belum punya, sebetulnya kita dulu sering ya sebelum COVID teman-teman. Saya sebelum COVID punya langganan tempat di Tangerang, terus kemudian di Jakarta. Nanti kita infokan ya Kak Mawar, Kak Nel. Kita infokan kalau 26 Januari itu, ya 2025 khusus di Bandung. Kita infonya menyusul, kita sampaikan di grup. Ya, karena ini saya mau lanjut, saya nggak langsung tidur nih. Saya mau lanjut nulis buku lunas hutang 9 langkah. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Karena kebahagiaan saya itu ketika bisa membantu menyelesaikan masalah hidup teman-teman. Sebagai perantara aja sih. Saya sih nggak bisa apa-apa gitu. Tapi mudah-mudahan saya sebagai agen-agen kebaikan, agen dari selesainya masalah hidup teman-teman atas izin Allah begitu ya. Kalau jika masalah teman-teman selesai itu karena Allah, saya hanya sebagai sebuah perantara saja. Begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah PO, yang sudah CO, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Sabtu. Oke. Kita lanjut diskusi di grup atau bisa japri saya teman-teman. Kalau mau chat konsultasi lebih lanjut japri ya. Bisa lewat Wawa, bisa lewat TikTok. Terima kasih. Silakan teman-teman japri yang belum dapat informasinya.